Ada alasan kuat mengapa final Piala Dunia 2026 menghadirkan atmosfer yang sangat berbeda. Spanyol dengan generasi emasnya menghadapi ujian berat karena akan ditantang oleh Argentina yang punya mental juara nggak diragukan lagi. Laga yang bisa disebut finalisima ini diprediksi berjalan dengan intensitas cukup tinggi. Tetapi Argentina selaku juara bertahan harus waspada dengan kutukan gak pernah menang saat berhadapan dengan Spanyol. Duel ini bukan sekadar final biasa, tetapi sekaligus ajang untuk mencari tahu generasi emas milik siapa yang akan layak memenangkan trofi Piala Dunia. Menurut kamu, siapakah yang akan memenangkan duel terakbar di babak final nanti? Apakah Spanyol dengan generasi emasnya atau justru Argentina yang sudah punya mental dan pengalaman? Cetak Gol coba merangkum preview dan prediksi Spanyol versus Argentina di final Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Ujian berat Spanyol hadapi mental juara Argentina. Gila, inilah satu kata yang cocok menggambarkan performa Argentina di Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Lionel Scaloni meraih satu tiket ke babak final dengan sangat meyakinkan. Semua orang mengira Argentina sudah selesai di tangan timnas Inggris. Superkomputer Opta mengunggulkan pasukan tiga singa bisa menyingkirkan skuad Tenggo di babak semifinal. Opta memprediksi timnas Inggris bisa melangkah ke final dengan persentase 52,3%. Keyakinan ini semakin berkobar setelah para legenda Inggris turut koar-koar. John Terry secara terbuka meremehkan kekuatan Argentina dan menyebut tidak lebih unggul dari tiga singa. Saya tidak khawatir dengan Argentina. Saya tidak melihat Argentina dan merasa khawatir bahwa mereka lebih baik dari kami, kata mantan pemain Chelsea ini. Gary Neville juga sependapat dengan John Terry. Menurut Neville, Argentina punya kelemahan terutama di sektor pertahanan dengan jarak antar lininya yang sangat renggang. Neville yakin jika Inggris bisa mencetak gol, maka sulit untuk Argentina bisa comeback. Ini bukanlah tim Argentina yang klasik sama sekali. Tim ini tidak menakutkan. Tim ini tidak sebagus Argentina 4 tahun lalu, ujar legenda Manchester United ini. Seperti yang sudah-sudah, legenda-legenda Inggris memang paling banyak membacot tapi hasilnya selalu nol. Inggris hanya diberi kesenangan sesaat ketika Anthony Gordon mencetak gol. Neville masih saja koar-koar dan menyebut gol ini sudah 90% membawa Inggris melangkah ke final. Tapi dia lupa bahwasannya Argentina punya mental juara yang bukan kaleng-kaleng. Pasukan Lionel Scaloni sukses bikin para legenda Inggris meneguk air liur dan tercengang. Slogan Football It's Coming Home berubah menjadi malapetaka untuk tiga singa. Mental Argentina benar-benar sulit digambarkan karena mampu comeback dan mencetak 2 gol sekaligus. Lebih hebatnya lagi, 2 gol ini diceploskan hanya dalam kurun waktu 7 menit. Sepakan luar kotak penalti Enzo Fernandez mampu membangkitkan sang harimau lapar. Kemudian tandukan Lautaro Martinez setelah menerima umpan dari Lionel Messi bikin Inggris harus angkat koper. 2 assist yang disumbangkan La Pulga lagi-lagi membawanya pada rekor mentereng. Messi menjadi pemain yang paling banyak memberikan assist di Piala Dunia 2026 sebanyak 12 kali. Semua orang awalnya mengira Argentina bakal dipulangkan Inggris di babak semifinal. Sorry skuad Tenggo bukan tim ecek-ecek yang bisa dengan mudah ditaklukkan. Legenda Inggris lupa jika Argentina menjadi tim yang paling sering mencetak gol di menit-menit akhir. Thomas Tuchel saja sudah mengakui Argentina begitu menyulitkan anak asuhnya. Pelatih Jerman ini bahkan mengubah formasi ke 5 bek karena Argentina hampir memenangkan di semua lini. Saya memutuskan beralih ke formasi 5 bek karena terlalu banyak celah di lini pertahanan dan Argentina memenangkan hampir setiap duel udara. Kalau hasilnya tidak berakhir baik, tentu mudah untuk mengatakan bahwa keputusan saya salah, kata Tuchel.
Sudah ya, legenda Inggris jangan koar-koar lagi dan tidak perlu diperdebatkan jika Argentina memang layak melaju ke final. Kemenangan ini juga menjadi krusial bagi rakyat Argentina. Jika kita menilik sejarah, duel Inggris dan Argentina selalu dikaitkan dengan Malvinas. Malvinas merupakan perang singkat antara Inggris dan Argentina akibat sengketa sebuah pulau. Namun euforia para pemain Argentina jangan terlalu berlebihan. Meskipun ini menjadi final kedua yang akan dijalani secara berturut-turut, tetapi masih ada pertarungan terakhir di babak final. Pasukan Lionel Scaloni bakal ditantang dan sudah ditunggu oleh timnas Spanyol. Sebuah ujian berat untuk Luis de la Fuente yang mayoritas skuadnya didominasi generasi muda. Melihat mental Argentina yang sudah teruji jelas, bisa kita simpulkan selesai itu Spanyol. Tetapi sepak bola bukanlah matematika yang jawabannya bisa ditentukan dengan berhitung. Meski secara mental belum teruji, tapi skuad Matador tetap datang ke Piala Dunia dengan status unggulan. Terlebih lagi ini jadi kesempatan emas mereka untuk bisa memenangkan gelar. Spanyol sudah cukup lama puasa gelar sampai 16 tahun. Terakhir mereka memenangkan gelar adalah pada Piala Dunia 2010 saat masih diperkuat pemain menakutkan seperti Andres Iniesta. Bicara soal Iniesta, ada satu foto yang nampaknya akan menjadi ikonik ketika Dani Olmo dikepung para pemain Prancis. Ini mengingatkan kita saat era-era prime Iniesta di Piala Dunia 2010 lalu. Nah, yang patut diapresiasi dari Spanyol adalah lini tengah mereka yang begitu hidup. Selain Dani Olmo, ada Rodri yang menjadi jangkar serta Pedri sebagai pengatur tempo permainan. Spanyol juga punya jimat Mikel Merino yang entah bagaimana performanya top tier saat melawan tim besar. Jangan lupakan juga sosok Fabian Ruiz yang kerap menyeruak ke kotak penalti. Kutukan buruk Argentina di laga terakhir melawan Spanyol. Meskipun Argentina diunggulkan dengan mental pemain mereka yang sudah terbukti, tetapi Scaloni tetap harus waspada. Pasukannya punya kutukan buruk saat berjumpa dengan skuad Matador. Berdasarkan rekor pertemuan, kedua tim sudah bertemu sebanyak 14 kali. Dari 14 pertemuan tersebut, keduanya saling mengalahkan satu sama lain dengan catatan 6 kemenangan. Sementara dua laga lainnya harus berakhir dengan hasil yang imbang. Yang perlu diingat, pertandingan ini jadi kali pertama kedua tim bertemu sejak terakhir kali bertarung di Piala Dunia 1966. Artinya ini merupakan laga klasik mempertemukan dua negara yang sudah tidak bertarung selama 60 tahun. Di tahun tersebut Argentina mampu menang dengan skor 2-1. Namun banyak fans sepak bola yang mengatakan jangan mengungkit masa lalu apalagi yang sudah terpaut lama. Bicara soal masa kini, Spanyol jelas lebih diunggulkan. Kita ambil contoh di era modern memasuki tahun 2000-an. Kedua tim sudah bertemu sebanyak 4 pertandingan, di mana Spanyol mendominasi dengan memenangkan 3 laga. Bahkan di pertemuan terakhir pada tahun 2018, Argentina harus kalah dan kena geprek Spanyol dengan skor telak 6-1. Hat-trick Isco saat itu berhasil bikin Lionel Messi sakit hati. La Pulga yang tidak bermain kabur duluan sebelum pertandingan karena tak sanggup melihat rekannya digeprek Spanyol. La Pulga berkali-kali tertangkap kamera termenung dan tertunduk lesu. Kekalahan telak atas Spanyol ini menambah luka mendalam bagi Lionel Messi. Bagaimana tidak, rasa frustrasi La Pulga saat itu begitu amat besar sejak memutuskan comeback setelah pensiun. Namun hidup bisa berubah 90 derajat dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Kini La Pulga memancarkan senyum mereka dan bahkan menjadi aktor di balik kedikdayaan Argentina. Skuad Tengo yang awalnya selalu kena geprek kini menjadi penantang kuat Spanyol. Pertandingan ini bagaikan pisau bermata dua. Peluang Argentina untuk membalaskan dendam sejatinya cukup besar. Mengingat skuad mereka jauh lebih komplit dan matang di Piala Dunia kali ini. Statistik mencatat Argentina punya keunggulan produktivitas gol yang sangat tajam. 17 gol sudah skuad Tengo menjebol gawang dari tim yang ringan, sedang hingga berat.
Untuk fase gugur saja, efektivitas Argentina sangat tinggi dengan total mencetak 9 gol. Kombinasi kreativitas di lini tengah, pergerakan para penyerang, serta kemampuan memanfaatkan bola menjadi senjata utama. Ganasnya penyerangan Argentina akan ditantang oleh Spanyol yang dikenal punya pertahanan solid. Kekuatan terbesar skuad Matador terletak pada organisasi permainan yang begitu disiplin. Dapatkan sepatu Alpha Genesis berwarna hitam emas dengan harga Rp169.000 saja. Cek linknya di bawah ini. Final dengan intensitas tinggi dua tim finalissima. Melihat keunggulannya masing-masing, pertandingan final diprediksi berjalan dengan intensitas tinggi. Laga ini juga disebut sebagai ajang pembuktian siapa yang lebih hebat di finalissima. Ya, sampai sekarang, laga yang mempertemukan juara Piala Euro dan Copa America ini selalu tertunda dengan berbagai alasan. Nggak heran pertemuan kedua negara ini patut dinantikan. Komposisi kedua tim yang sama-sama solid diprediksi bakal memanaskan duel tersebut. Ditambah lagi pendekatan kedua pelatih cukup berseberangan. Argentina besutan Lionel Scaloni terkenal dengan gaya main taktis dan disiplin. Pelatih berusia 47 tahun ini sering mengubah pola 4-3-3 miliknya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tujuannya untuk memastikan anak asuhnya selalu menang jumlah saat build up tinggi maupun rendah. Kendati begitu, opsi umpan bakal lebih banyak sehingga bola bisa dialirkan ke garis depan. Scaloni juga piawai menciptakan celah kosong di lini pertahanan. Biasanya striker atau winger akan diminta turun agar para pemain lain bisa menyeruak tanpa pengawalan. Tak cuma itu, penumpukan pemain ala Scaloni juga bisa digunakan untuk memutus pola serangan lawan. Strategi inilah yang membuat kekuatan tim Tengo begitu menakutkan. Meskipun begitu, timnas Spanyol juga nggak kalah mengerikan di bawah Luis de la Fuente. Pelatih 64 tahun ini memang seolah mengembalikan jati diri Tiki Taka ke dalam skuad Matador. De la Fuente sejatinya punya pendekatan yang berbeda karena nggak terpaku dengan umpan pendek. Sang juru taktik nggak menerapkan filosofi menyerang brutal seperti Spanyol era dulu. Sebaliknya, De la Fuente lebih sabar mengendalikan tempo sembari menunggu celah kosong. Bahkan dia sering melakukan transisi dengan umpan lambung untuk mengejutkan pertahanan lawan. Tak bisa dipungkiri jika generasi emas Spanyol saat ini menjadi yang terbaik di dunia. Luis de la Fuente menantang para pengkritiknya yang sebelum Piala Dunia sempat koar-koar. Menurut sang entrenador, para pengkritik tersebut tidak tahu rasanya berproses. Sang pelatih mengatakan jika tim ingin bagus perlu membangun sebuah fondasi kuat. Kami memulai perjalanan ini hampir 4 tahun lalu dengan sebuah ide. Dan kami tetap setia pada ide tersebut. Kini ide itu membawa kami sampai ke sini, tegas De la Fuente. Kini De la Fuente hanya menikmati setelah memetik buah manis tersebut selama bertahun-tahun. Sang pelatih pun turut mengapresiasi mental para pemain Spanyol. Para pemain ini pantas mendapatkan segalanya. Setiap hari mereka menunjukkan komitmen, solidaritas, kemurahan hati, dan talenta yang luar biasa. Mereka membuat sesuatu yang sulit terlihat begitu mudah, kata De la Fuente. Dapatkan jaket pria yang sangat recommended karena bisa dibolak-balik. Cek linknya untuk dapatkan info promo. Itulah ulasan preview dan prediksi final Piala Dunia yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Bagaimanakah pendapatmu? Di manakah yang kamu prediksi bakal memenangkan gelar juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.